الحمد لله القائل في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari saya selalu mengajak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah melimpahkan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita. Sulit kita ukur, sulit kita hitung dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh sangat nikmat luar biasa hidup ini, dan hidup ini pasti akan berakhir. Kalau seorang sudah berakhir, yang lain terus jalan. Subhanallah, maka kita ini hidup harus kita membekali untuk akhirat. Sementara sebagian orang enggak memikirkan akhirat. Bagaimana demikian rupa? Itulah kehidupan. Orang sahabat dulu memikirkan bagaimana supaya akhirat saya dapat dan lebih baik daripada yang ada. Segala sesuatu diukur dengan untuk akhirat, tidak hanya dunia saja. Kalau sekarang atau sebagian orang hanya memikirkan dunia, bagaimana dunianya saya sukses, bagaimana dunia saya dapat hebat, bagaimana dunia saya dapat berlimpah ruah. Kalau orang dulu tidak, semuanya untuk akhirat. Itu dimulai dari Sayyidati Khadijah. Menurut riwayat, separuh kota Mekah itu adalah milik Sayyidati Khadijah. Tak kawin dengan Rasulullah, semuanya untuk perjuangan untuk akhirat, perjuangan sampai akan wafat. Menurut satu cerita, untuk beli kain kafan enggak ada. Akhirnya Sayyidati Khadijah minta kepada anaknya namanya Fatimah, tolong saya serban yang dipakai oleh Nabi Muhammad itu, suaminya, nanti untuk kain kafan saya. Dia malu. Begitu disampaikan, rupanya Jibril turun. Saya siapkan kain kafan dari surga. Subhanallah, 4 kain kafan untuk Nabi Muhammad, Khadijah, Fatimah, Sayyidina Husain. Kok hanya 4 saja? Iya, udah. Subhanallah. Begitu Sayyidati Khadijah mau wafat, di pangkuan Sayyidina Rasulullah, dia bukan mengeluh, dia menyampaikan, maaf yang sebesar-besarnya, saya sekarang enggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, kamu dulu milik Mekah ini semuanya, sekarang kamu enggak punya apa, untuk akhirat, untuk perjuangan. Luar biasa. Sampai Rasulullah meneteskan air mata.
Tadi dikasih kain kapan, subhanallah, subhanallah. Hebat, orang dulu itu apa-apa akhirat. Nah sekarang ukurannya dunia. Nah ini terbalik. Islam maju hebat karena orang memikirkan akhirat. Yang namanya Abdullah bin Sufyan itu mikirkan akhirat. Subhanallah, apa saja untuk akhirat. Sampai satu saat setelah perang di satu tempat, kurma-kurma di Madinah itu rusak, tinggal perang nggak diopeni, busuk. Akhirnya ini sahabat ini saya belinya kayak harga biasa, biar orang-orang merasa senang, nggak rugi ikut perang. Setelah dibeli harga biasa, rupanya subhanallah, ya karena uangnya banyak, tapi takdirnya sahabat ini kaya. Setelah dibeli semuanya, ada utusan dari Yaman. Saat itu negara yang paling hebat Yaman. Ada utusan di sana mencari kurma yang rusak, kurma busuk. Subhanallah, padahal tadi rusak nggak laku oleh Abdullah bin Sufyan itu, oleh itu sahabat itu dibeli. Akhirnya dibeli 4 kali banyak, karena 5 kali 10 kali lipat, kaya lagi dia. Jadi untuk akhirat itu kalau Allah mentakdirkan bukan rugi, tidak ada rugi untuk akhirat. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Semua yang kamu belanjakan kamu akan diganti, kamu enggak akan dikurangi. Subhanallah. Ini cara berpikir untuk akhirat dan cara berpikir untuk dunia. Maka tadi saya katakan, kalau orang berpikirnya untuk dunia, maka kita mulai ngambil pelajaran. Ayo kita berpikir untuk akhirat. Apa saja akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Subhanallah. Kalau kita membaca sejarah, kenapa ada perbedaan pendapat? Ada orang yang terlalu mengunggul-unggulkan Sayyidina Ali, yang mereka sebut Syiah. Mereka ada 11 macam kelompok yang moderat juga ada, kelompok yang ekstrem juga ada, kelompok yang ekstrem Ghullat, sampai mentuhankan Ali. Kenapa? Ya perbedaan pendapat. Jadi sejak dulu yang namanya perbedaan pendapat itu selalu ada. Maka kalau ada orang mengatakan jangan ada perbedaan pendapat, nggak mungkin. Kemarin saya contohkan satu angka. Saya sini baca berapa? 9, sini 6. Yakin? Yakin. Jadi dari mana sudut pandangnya? Yang di sini mengatakan 9, yang di sini mengatakan 6. Kenapa berbeda? Dari sudut pandangnya. Zaman sahabat juga setelah perang Khandaq, itu Rasulullah bersabda, karena orang Yahudi Bani Quraidah itu berkhianat, nggak boleh membantu orang asing selain dari orang luar Mekah, rupanya dia membantu. Maka Rasulullah bersabda, la yusalliyanna akadukum li fi Bani Quraidah. Jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kepung itu bentengnya orang Yahudi. Dulu di Madinah itu campuran masyarakat, ya orang Yahudi, orang Majusi, orang yang lain-lainnya. Tapi Rasulullah dengan senang hati, dengan hukum, dengan apa dilakukan macam-macam, subhanallah. Akhirnya semuanya berangkat ke Quraidah. Di tengah jalan, ini kelihatannya sudah sore ini, kita belum sholat asar. Perintah Rasulullah, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi Bani Quraidah. Jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi istihad saya ini harus sholat asar, nanti nggak nyampe ke sana.
ada yang sholat, ada yang melaksanakan perintah Rasulullah sholat di Bani Quraidah. Setelah selesai perang, tanyanya Rasulullah, di antara kita ada yang sholat di tengah jalan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Yang benar yang mana ya Rasulullah? Rasulullah sangat bijak sekali. Idza ijtahada fa asaba falahu ajrani, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Orang yang istihad benar dapat 2 pahala. Istihad salah masih dapat 1 pahala. Indah, banyak yang begitu. Subhanallah. Jadi kita yang penting berbuat, nanti hasilnya terserah kepada Allah. Maka perang itu Rasul jalani aja. Ada yang kalah, ada yang menang. Ketika perang Badar 313 melawan lebih 1000 kok menang. Rasulullah saat itu menghadapi perang Badar, dalam satu riwayat Rasulullah berdoa, di belakang ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, sahabat lain, sampai berdoanya sampai surbannya jatuh, sampai Abu Bakar, kafaka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, pasti Allah ngijabahi. Terus saja berdoa. Akhirnya Allah menurunkan malaikatnya. Badar sekalipun musuhnya bersenjata, kita enggak bersenjata, seadanya Allah menangkan. Jadi kemenangan itu dari Allah, yang penting proses kita berbuat. Tapi kebalikannya, ketika umat banyak, wah kita mesti menang ini, kita jumlahnya luar biasa, akhirnya kalah. Suatu saat musuh itu gelindingkan batu-batu dari atas, orang sama kabur semuanya. Tapi subhanallah, itu firman Allah turun, jangan kamu takjub dengan banyak kami. Subhanallah, Bani Qurain, subhanallah, indah kita hidup ini. Kalau menurut saya, proses kita jalani aja, akhir kehidupan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga demikian rupa yang sering saya katakan dari mimbar ini, banyak hal-hal yang kita enggak tahu, tapi yang penting kita jalani kehidupan ini. Sering saya katakan, ada beberapa perkara yang kita enggak tahu. Umur kita enggak tahu, lahirnya enggak tahu, umur enggak tahu. Nanti akan dipanggil oleh Allah. Hidup ini bukan untuk sekarang, hidup ini nanti untuk akhirat. 1, umur. Jodoh enggak tahu, oh sudah dijodohkan sejak kecil, tapi karena memang takdir Allah, akhirnya ini kawin. Yang ketiga, rezeki juga enggak tahu. Kita yang penting berusaha. Orang kadang-kadang sudah berusaha jadi TKW, TKI ke luar negeri, memang dasarnya kata orang sini canting jali, rezekinya sedikit, ya enggak bisa kaya-kaya. Subhanallah. Yang terakhir nasib enggak tahu kita. Tidak pernah orang menggambarkan saya bisa haji, bisa umroh. Saya tidak menggambarkan saya jadi orang Indramayu di Kartawinangun, enggak pernah menggambarkan sama sekali. Tapi takdirnya di sini kita hadapi. Subhanallah. Maka kita semuanya enggak tahu. Orang kadang-kadang berpikiran secara kotak saja, itu enggak terlalu benar. Ya sudahlah, agama sudah memutuskan kita harus jangan bertengkar karena masalah yang sepele. Yang penting kita perintah Allah sebagai salat, berbuat baik, sedekah. Kita enggak usah bertengkarkan masalah sepele. Maka di pondok ini saya tanamkan jiwa sabta jiwa. Apa sabta jiwa? Kita harus berjiwa ikhlas, mandiri, sederhana, saling menyayangi, moderat dalam berpikir, jujur, disiplin. Kenapa Eropa maju? Karena jujur, karena disiplin. Maka anak-anakku, saya bukan benci kepada kamu yang belum mau jujur.
Saya sayang udah kamu gagal, kamu nanti di masyarakat gak mau jujur, gak mau disiplin. Subhanallah, kita melihat mengkata dunia luar, maju karena apa? Jujur. Subhanallah, di Indonesia subhanallah, karena diajari otak saja, hatinya gak diajari, akhirnya kejujurannya hilang. Di Denmark, Irlandia, negaranya nggak ada apa-apanya, es saja. Tapi mereka hidup sejahtera. Kenapa? Ya karena mereka jujur. Di Indonesia segala-galanya ada. Minyak ada, gas ada, bensin ada, pertanian ada, ikan ada, emas ada, perak ada, nikel, semua ada. Yang nggak ada jujur. Maka saya tanamkan anak-anakku, santriwan santriwati, jujur, pengen kamu bahagia. Adapun masalah yang lain terserah kepada Allah. Yang penting kita mulai jiwa kita, supaya kita ke depan gak salah langkah. Kita ini sudah dibekali dengan jiwa pondok, ikhlas berbuat apa saja. Jangan karena dilihat oleh orang atau didengar oleh orang. Tidak, karena kita lillahi ta'ala. Bagaimana lillahi ta'ala yang sering saya sampaikan? Ihsan. Ihsan itu apa? U'budullah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Sekalipun kau gak melihat Allah, Allah melihat kamu. Maka di sini dasarnya tasawuf. Maka orang itu kalau sendiri-sendiri, yang ahli fikih saja menyalahkan ini, mengkafirkan ini. Saya kurang sependapat yang demikian tuh Pak. Yang tasawuf saja, zikir saja, yang penting Allah, Allah, Allah. Saya lihat sendiri di Mesir. Di sana itu tarekat banyak. Saya pernah tinggal satu rumah, itu penjaganya itu orang ahli tarekat. Dia tidak sholat 5 waktu. Tapi saya pancing, ayo zikir kayak apa? Kalau kamu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ini mulutnya berbusa-busa. Berbusa-busa zikir Allah, Allah, Allah. Nggak sadar-sadar, dicaplek begini nggak sadar. Yang penting saya Allah. Lah, yang benar gimana? Fikih saja. Menyalah-nyalahkan orang lagi, itu juga enggak benar. Apalagi mengkafirkan orang, itu enggak benar. Tasawuf saja, kemudian dia enggak peduli yang lain, itu juga enggak benar. Maka ayat Quran tadi, surat Baqarah ayat 242, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian rupa kami jadikan kamu umat yang moderat, jangan ekstrim. Orang moderat itu enak, bisa bergaul ke sana, bisa bergaul ke sini. Yang namanya moderat itu bagus, tidak menyalahkan orang lain. Coba kalau kita hidup di dunia barat, yang Islamnya minoritas, masjid nggak ada, kita harus bagaimana? Subhanallah, indah. Sekalipun sekarang di dunia barat Islam mulai berkembang, orang mau masuk Islam karena melihat Gaza, Palestina, anak-anak kecil dibunuh, rumah-rumah dihabisin orang Zionis karena mengaku Palestina ini milik mereka. Dibohongi kita bertahun-tahun. Sebelum 1948 dibohongi terus, dan mereka medsos mereka, media sosial, media ekstrim mereka terus membohongi. Paling hebat itu Israel. Sekarang perang dah lebih 247 kali. Subhanallah, mereka merasa lemah. Seandainya tidak bantuan Eropa, Jerman, Prancis, Belanda, habis. Subhanallah. Nah, mereka mulai rapat lagi. Musuh kita bukan sekedar Hamas, musuh kita adalah orang-orang ekstrim. Jadi semua kita
Yang tidak mendukung saya dikatakan ekstrim, padahal yang bunuh dia ekstrim, yang membunuh anak-anak mereka, tapi dia melontarkan membalik kata-kata orang PKI. Wah, kamu ekstrim, kamu ekstrim. Itulah senjata mereka, membalikkan fakta. Mudah-mudahan dengan khutbah Jum'ah yang pendek ini Allah memberikan taufik hidayat kepada kita semuanya. Ya Allah, berilah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua. Ya Allah, tunjukilah jalan yang benar ada benar dan kami mengikutinya. Ya Allah, tunjukilah jalan yang salah ada salah dan kami menjauhi. Ya Allah, ya Allah, mansuri Islam wal muslimin al-mustadafin fi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin al-mustadafin fi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin al-Palestiniyin. Allah mansuri Islam wal muslimin al-Indonesiyin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal syai'in والظالمين والخائنين والكاذبين والمنافقين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين إن أحسن الكلام كلام الله الملك المنان وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.